Kita akan bahas, saya akan bahas. Seperti biasa nih, kan kamu sendiri bilang ini obrolan bapak-bapak. Dan kita ngomong itu terserah gue mau nyela dia urusan kita kayak di warung kopi aja lah. Masa gue nungguin dia selesai baru gue ngomong. Coach kemarin lucu juga ya. Precision, ini precision nih. Ya. Boleh dikatakan mainnya, ya namanya juga precision. Tapi menurut saya kalau MU ketemu Liverpool, itu beda. Itu masalah gengsi. What do you think? Ya gini, kita harus lihat dari mana kedua tim ini berangkat. Oke. Musim lalu Liverpool masuk ke 4 final lah bisa dibilang. Yes. Mereka dapat 2 gagal. Ya. Artinya musim lalu mereka endingnya itu di atas. Yes. Oke? Ya. MU ya. endingnya itu di bawah. Nomor 6. Nomor 6. Jadi ibarat Liverpool tampil pre-season tanpa beban. Dan kelihatan Klopp menurunkan 3 kloter. 30 menit. Kloter pertama 4 pemain inti. Kloter kedua 4 juga yang rata-rata cadangan. Yang terakhir serius dong. Kenapa? 30 menit terakhir serius dia. Karena pemain inti semua. Iya. Karena pemain inti semua baru diturunkan di 30 menit terakhir. Sementara MU beda. Kebalik ya. MU babak pertama tim inti semua. Tim yang diturunkan oleh Rangnick. Oke. Kedua praktis cadangan semua. Oke. Hampir semua. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, gue kan nge-tweet, gue bilang, sebenarnya dengan selesainya liga yang paling happy itu fans MU. Karena 2 bulan terakhir amburadul mainnya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang pemain ini, pemain yang sama, minus Pogba, minus Matic, minus Mata, minus Lingard. Lingard juga jarang main kan? Minus Cavani. Praktis pemain inti kan cuma Pogba. Jadi pemain inti yang amburadul mainnya dan nggak ada Ronaldo juga, itu diberi kesempatan. Dan tampilnya beda ternyata. Dan ternyata mereka bisa kan. Jadi mereka bermain sesuai dengan nama besarnya di atas kertas. Dan menurut saya ini pengaruh seorang Ten Hag ya. Masalah leadership, masalah memimpin ya. Itu juga. Cuman pemain juga sadar. Ya. Sekarang MU ini gue udah berkali-kali bilang, berpuluhan video gue di Justo gue bilang MU ini masuk era baru. Orang kan cenderung, gue sebagai fans non MU itu melihat definitely ada perubahan, tidak hanya di lapangan tapi juga manajerial. MU tidak akan beli lagi seorang Fred dengan nilai 60 juta, Sancho 90 juta, Maguire 80 juta. Sekarang contoh paling bagus, MU ngincer Nunes, masukin harga, ditimpa sama Liverpool, ya udah lu ambil aja. Iya kan? Mereka cari pemain lain. Ujung-ujungnya nggak ada bla bla bla. Tak, Malaysia dapat. Nggak lama kemudian Eriksen dihajar. Free. Sekarang Lisandro Martinez itu diincer Arsenal juga kan? Arsenal juga sama, nggak mau ikut-ikutan ngotot. Ya udah silakan Arsenal incer pemain dari Shakhtar Donetsk. Sekarang kemungkinan besar kalau gue bilang 99% Lisandro Martinez akan ke MU. Nah, baru 3. Siapa lagi diincer? Masih banyak yang diincer. Karena mereka kehilangan 5, 6, 7 pemain. I don't know. Dan mungkin pemain kayak AWB, Bailey atau siapa, Lindelof itu mungkin ada yang dijual juga. Nah, kalau dijual kan pasti akan datang pemain. 1. Kedua, yang gue lihat itu apa? Niat pemain inti yang tahun lalu tampil sangat buruk. Mereka ingin membuktikan kepada pelatih baru bahwa mereka layak menjadi starter. Pemain kayak Sancho, Rashford yang jelek banget musim lalu, Martial yang sempat diberi kesempatan lagi. Wah, kemarin keren. Whoever lah, hampir semua fighting spiritnya tinggi. Mungkin yang agak kurang bekerja keras itu Bruno Fernandes. Tapi dia nggak main jelek. Sebenarnya? I don't know, but that's okay. Kemarin main 4-2-3-1. Ini bukan tipikal MU sebelumnya. Bukan tipikal identitasnya Ten Hag. Ten Hag nggak pernah main dengan playmaker. Ten Hag main dengan 4-3-3. Cuman namanya pelatih baru, kasihlah kesempatan kepada pemain-pemain lama. Maka dari itu dia tunjuk Maguire sebagai kapten. Tetap sebagai kapten. Kalian buktikan, karena kalian pemain lama, buktikan bahwa gue tidak butuh, tidak harus beli pemain baru untuk di posisi sebenarnya pemain MU itu kalau saya boleh potong, Coach, hebat ya. Dengan nama besarnya, gaji tinggi-tinggi. Cuman masalah solidity, spirit, keinginan untuk menang. Itu yang seperti nggak ada di tahun lalu. Betul.
Dan Ten Hag masuk, kalimat pertama yang dia katakan kepada press, simple. Semua akan tahu hak dan kewajibannya, dan no exception. Saya tidak peduli pemain bintang, nggak bintang, pemain muda, tua, semua sama. Pada saat mereka bermain bagus, akan saya beri kesempatan. Itu pun juga dia katakan ke media Belanda tentang 5 pemain muda. Pemain muda nih kalau 1-2 yang lolos, saya sudah happy. Tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka layak berada di ruang ganti tim utama. Itu yang dia katakan. Nah, di match pertama, gue udah pada saat kita sama-sama live kan, gue udah bilang 4-0 itu nggak ada nilainya, nggak penting. Yang penting sekarang karena MU beranjak dari bawah, pelan-pelan ke atas, menunjukkan bahwa at least lu bisa bermain bagus lah. Kalaupun seandainya kemarin kalah, that's okay. Tapi yang penting lu bisa nggak bermain sesuai kapasitas lu dengan pelatih baru, dengan sistem baru, plus fighting spirit baru, dengan disiplin yang luar biasa. Tim utama menunjukkan itu. Beda dengan tim kedua. Tim kedua jelas kelihatan dari sisi akurasi passing aja jelek. Sirkulasi bola mereka terlalu lama untuk berpikir. Maka dari pastilah. itu, apalagi banyak pemain muda ya. Banyak pemain muda, that's okay. Tapi at least pemain muda tahu ini yang diinginkan oleh Ten Hag. Setelah pertandingan, Ten Hag juga bilang, kalau kalian merasa 4-1 itu luar biasa, enggak. 4-0 untuk saya itu overestimate. Masih a lot of mistake. Kita masih terlalu banyak kesalahan dan perjalanan masih jauh. Nah, ini yang realistisnya. Tapi at least kalau gue bandingkan diri gue dengan fans MU di mana gue ketemu di supermarket, di pompa bensin, di mall, di restoran gue ketemu, mereka pesimis semua. Justru gue yang lebih optimis daripada fans-fans MU ini. Karena gue tahu, gue udah ngikutin Ten Hag udah lama, dari pemain FC Utrecht, pelatih FC Utrecht, sampai kayak udah berkali-kali, dan gue sangat optimis karena gue tahu Ten Hag sosoknya seperti apa. Dan saya akhirnya juga membuktikan, coach. Begitu dia masuk, so different. Ini yang diperlukan MU. Pemain-pemain MU yang besar kepala itu. Kan kita berkali-kali. Yang egonya tinggi. Egonya tinggi, di ruang ganti ada yang ngebocorin, ribut, ada yang habis waktu bikin medsos sama ngecat rambut. Jadi tapi sebagai besar dari ego-ego ini kan udah keluar. Terutama kalau gue bilang Lingard sama Pogba ya. Out. Nah, sekarang pemain di dalam itu paham bahwa sekarang udah nggak bisa macam-macam lagi. Macam-macam lagi, kita akan out.